Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mengikuti turunnya serigala besar ke dunia, Han Li dan yang lainnya perlahan mengelilingi siluet yang bersinar dalam cahaya merah. Keempatnya menatap orang itu dengan permusuhan yang tak terkendali. Baik Nightfin bersayap perak dan Lionhawk mengamati dari kejauhan, tidak mau melibatkan diri. Rekan-rekan Taois, mengapa kalian mengelilingi saya? Aku tidak melakukan apapun untuk menyinggungmu. Siluetnya adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan yang ramah Master Scatterwind. Matanya liar melirik setiap kultivator yang mengelilinginya. Mengapa kamu bertingkah begitu sembunyi-sembunyi setelah baru saja tiba? Jika Anda tidak memiliki desain yang menyeramkan, Anda pasti memikirkan skema lain, kata Grand Immortal Su. Rekan Taois pasti bercanda. Saya hanya mengambil risiko untuk mengetahui bahwa ada begitu banyak ahli di sini. Karena saya tidak tahu siapa yang ramah, wajar saja untuk berhati-hati, obrolan Master Scatterwind. Apakah begitu? Lalu kenapa kau bersembunyi di sisiku? Teknik gerakan rekan Taois benar-benar menakjubkan. Jika bukan karena cahaya Kean Spirit Peacock yang menyapu Anda, saya khawatir Anda tidak akan ditemukan. Lin Yinping mengangkat alisnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kamu salah, itu. Master Scatterwind tersenyum dan berpikir untuk memberikan penjelasan, tetapi Han Li memotongnya dengan suara dingin, sebelum saya memasuki pagoda, bukankah Anda menyerang saya? Aku melihatmu sekilas dari belakang saat kau fell. Lebih jauh lagi, ki darah jahat dari pedang ganas itu samar-samar hadir di tubuh Anda. Itu pasti melahap banyak kultivator Nas Chen Sol. Dalam perjalanan, saya melihat semua orang yang masuk bersama Anda, semuanya mati. Hehe, Grand Immortal Su dan Lin Yinping merasakan hati mereka bergetar. Senyum Scatterwind membeku dan dia segera menggelengkan kepalanya, menyangkal, rekan Taois Han, jangan bercanda. Tidak ada ki darah pada saya. Mengapa seorang liar memiliki harta yang menantang surga, yang dapat membunuh para kultivator dengan tingkat yang sama? Bagaimana Anda bisa menuduh saya begitu saja tanpa bukti? Bukti, itu lucu. Mayat-mayat itu sudah cukup. Ekspresi Han Li menjadi dingin dan suaranya kasar. Dia kemudian meludahkan pedang emas berukuran 1 inci dalam serangan langsung ke arah Scatterwind. Grand Immortal Su dan Lin Yinping bertukar pandang dan tidak berusaha menghalanginya. Kasihan, tolong, ini salah paham. Scatterwind terkejut dan dia terus-menerus mengucapkan sanggahan, memanggil pedang terbang biru dengan goyangan lengan bajunya untuk memblokir serangan Han Li. Kedua senjata itu berkibar di udara saat mereka bertarung, mengisi ruang dengan letusan dan kilatan dahsyat. Han Li mencibir. Dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan cahaya keemasan menyala dari pedangnya. Bilah biru itu berteriak, jatuh ke tanah dalam pecahan yang pecah. Dalam ketakutannya, Master Scatterwind mengangkat tangannya dan memanggil perisai biru di depannya, tapi itu juga dicabik oleh cahaya pedang Han Li tanpa perlawanan. Bahkan Grand Immortal Su mengangkat alisnya pada kekuatan seperti itu. Lagi pula, esensi aura adalah bahan yang jarang terlihat di dunia ini. Pedang Han Li yang sangat tajam mengilhami kewaspadaan mendalam dalam dirinya. Garis emas mengambil kesempatan ini untuk menebang di kepala. Ekspresi Master Scatterwind bergetar dan cahaya putih tiba-tiba muncul dari bawahnya saat dia melesat pergi. Tapi dalam kilatan cahaya hitam putih yang serupa, Guiling memblokir jalannya, sangat mengkhawatirkannya. Dia hanya bisa memutar tubuhnya dan mengubah arah. Anehnya, Immortal Su membantu menghalangi jalannya juga, memaksa Master Scatterwind untuk berhenti. Setelah beberapa saat tertunda, cahaya keemasan tiba di atas kepalanya dan bersenandung, membelah menjadi salinan dirinya sendiri. Master Scatterwind merasa sudah terlambat untuk mengelak dan jejak kemarahan muncul di wajahnya. Dengan lambaian lengan bajunya,
cahaya merah melesat keluar dan menyerang cahaya pedang emas, menyebarkannya dan mendorong pedang aslinya sejauh 10 meter. Cahaya merah itu bergetar dan dengan cepat menggandakan dirinya belasan kali sebelum mengejar. Dentang berulang kali terdengar saat cahaya merah membenamkan pedang emas, memenuhi udara dengan bau kematian. Bahkan kultivator berpengalaman seperti mereka masih menemukan bau darah yang tidak enak. Han Li menyipitkan matanya saat ini terbuka, tapi ekspresinya tetap tenang seolah dia tidak peduli dengan pedang sedikit pun. Grand Immortal Su menatap Han Li dengan takjub. Bukankah itu harta sihir yang terikat jiwanya? Master Scatterwind juga merasakan sesuatu yang salah dan menunjuk ke udara dengan ekspresi cemberut. Cahaya merah mundur dan berputar di sekitar kepalanya sebelum menampakkan dirinya sebagai pedang sepanjang setengah kaki. Warnanya merah dan kabut darah samar menyelimutinya. Jadi itu kamu? Han Li memeriksa pedang pendek itu dan bertanya, itu replika pedang naga iblis, bukan? Saat Han Li menyebut nama pedang naga iblis, yang lain merasa terguncang. Bahkan iblis melihat pedang itu dengan terkejut. Master Scatterwind tidak menjawab dan malah melihat pedang emas Han Li dengan takjub. Meskipun pedang Han Li menahan begitu banyak serangan, bahkan tidak ada satu tanda pun yang menggores permukaannya, yang membuat Scatterwind tercengang. Jangan sia-siakan nafasmu. Pedang terbangku cukup istimewa. Bahkan jika pedangmu lebih kuat, menghancurkannya adalah tugas yang mustahil. Han Li samar-samar tersenyum dan mengangkat tangannya ke udara, mengingatnya kembali ke arahnya. Petik 2. Kamu tidak berniat membunuhku. Master Scatterwind benar-benar bingung saat melihat ini. Membunuhmu? Mengapa saya melakukan itu? Han Li tersenyum muram, kamu belum membunuh siapapun yang dekat denganku, dan aku tidak berniat membalas dendam atas nama orang lain. Jika Anda benar-benar bukan orang yang saya curigai, tidak ada gunanya. Sebaliknya, karena kamu memiliki harta yang begitu kuat, kita dapat membentuk aliansi. Rekan Taois Han berarti. Grand Immortal Su bergerak saat dia samar-samar menebak niat Han Li. Jika kita ingin pergi, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan kasar, kata Han Li dengan cemberut, meskipun bendera angin hitam adalah harta karun roh ilahi yang asli, leluhur iblis terganggu dan tidak mampu menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuasaan. Jika kita dengan paksa menyerang satu titik di segel, kita pasti memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Setelah mengalami jebakan di Spirit Ether Garden setelah peristiwa lembah Devil Fall, dia memahami situasi saat ini. Namun, usulannya hanya akan berhasil jika dia dapat menemukan titik lemah, tetapi di sisi lain, ada banyak kultivator Naschen Soul yang terjebak bersama. Jika mereka bergandengan tangan, seharusnya bisa membuka segel tanpa titik lemah. Setelah berpikir sejenak, Grand Immortal Su berkata, kata-kata rekan Taois Han masuk akal. Apa yang Night Fiend pikirkan? Night Fiend bersayap perak memandang Master Scatterwind untuk sesaat dan ekspresi aneh muncul di matanya. Bila kultivator ini memang tampak cukup kuat. Jika itu bisa menghancurkan kita dari sini, setidaknya mari kita coba. Han Li samar-samar mengangguk dan menoleh ke Master Scatterwind. Kamu mendengar kami. Kami masih belum memiliki pendirian Anda tentang masalah ini. Jika Anda membantu kami memecahkan segel, Anda juga akan membantu diri Anda sendiri. Lagi pula kau tidak ingin iblis itu memakan Naschen Soul-mu. Ekspresi Master Scatterwind tetap tenang, tetapi matanya bergerak saat dia mempertimbangkan usulan Han Li. Akhirnya, Master Scatterwind bertanya, setelah kita berangkat, kita akan menuju jalan kita sendiri, kan? Anda tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan akun. Grand Immortal Su dengan dingin mendengus dan dengan jijik berkata, di masa lalu, kami telah banyak menderita di tangan Dao yang benar. Selama Anda tidak berniat bertindak melawan kami, siapa yang mau repot-repot mencari masalah dengan Anda? Master Scatterwind tersenyum, setuju. Jika orang-orang dari Sekte Zenith Tinggi ada di sini,
saya ragu, tapi saya tidak punya alasan untuk menolak sekarang. Han Li merasa agak terkejut bahwa mereka mencapai kesepakatan begitu cepat. Kemudian, mereka segera mendiskusikan rencana tindakan. Untuk menghilangkan segel yang menjebak, mereka perlu menghasilkan kekuatan serangan terbesar, tetapi ini tidak berarti serangan serentak. Lagi pula, dengan berbagai jenis serangan yang bercampur aduk, itu bisa menghasilkan hasil yang berlawanan. Setelah diskusi berlangsung sejenak, Immortal Su menoleh ke Han Li dan berkata, "Rekan Taois Han, saya ingat bahwa Anda memiliki sekutu yang tersembunyi di dekat sini. Tidakkah Anda ingin dia bergabung dengan kami dalam pembicaraan kami?" Pedang terbangnya cukup kuat. Night Fiend dan yang lainnya menoleh untuk melihatnya. Han Li dalam hati mengutuk Immortal Su yang pintar itu, tetapi mempertahankan penampilan luarnya yang tenang dan dengan dingin menjawab, "Jangan khawatir. Taois itu secara alami akan membantu kita. Sudah terlambat untuk memanggilnya keluar. Karena tekniknya, tidak nyaman baginya untuk tampil." Grand Immortal Su tidak senang dengan jawabannya, tetapi setelah dia melihat Han Li memusnahkan iblis tua berkepala dua dengan kemampuannya yang aneh, dia tidak berani memaksakan masalah tersebut. Dia hanya bisa mengakhiri masalah dengan mendengus kesal. Master Scatterwind tersenyum cekikikan sejak dia menyetujui rencana itu. Tetapi ketika dia melihat bahwa Han Li dan Grand Immortal Su memiliki banyak perbedaan pendapat, kilatan dingin bersinar dari matanya. Pada saat itu, ekspresinya sedikit berubah sebelum dia perlahan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya, bibir Master Scatterwind sedikit bergerak saat dia mengirimkan transmisi suara ke orang lain yang hadir. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya ke langit dan tersenyum lebar, tapi sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Dia kemudian merentangkan tangannya ke belakang dan menumbuhkan bulu putih lebat sepanjang beberapa inci darinya, masing-masing sekeras jarum. Bulu putih tumbuh dari lengan Master Scatterwind dan menarik semuanya dalam sekejap. Setelah itu, dia melanjutkan diskusinya dengan yang lain seolah tidak terjadi apa-apa. Kebanyakan orang tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Sementara itu, tidak ada yang memperhatikan Han Li mengirimkan seutas indera spiritual ke salah satu kantong binatang rohnya. Saat dia menenangkan Soul Whipping Beast yang gusar, pikiran dengan cepat berputar di benaknya, tetapi dia masih mempertahankan sikap dan suaranya yang tenang. Dalam beberapa waktu, Han Li dan yang lainnya selesai mendiskusikan rencana mereka. Kemudian mereka kabur dengan cepat dan berangkat, mengambil set alat formasi mereka sendiri, dan mengatur formasi mantra untuk meningkatkan potensi ofensif mereka. Han Li dan Grand Immortal Su secara bersamaan menetapkan formasi serangan besar yang dikenal sebagai formasi naga api angin. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan formasi besar lainnya, itu adalah tipe ofensif paling kuat yang bisa mereka tempatkan dalam waktu singkat. Begitu formasi diaktifkan, itu bisa menghasilkan serangan pada tingkat serangan bertenaga penuh dari kultivator Naschen Soul akhir menggunakan harta sihir umum. Setengah jam kemudian, formasi selesai ditempatkan satu demi satu, dan mereka mulai mengambil alih. Han Li dan Grand Immortal Su memutuskan untuk mengambil alih bersama formasi naga api angin. Itu adalah situasi yang menggelikan. Keduanya adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, tetapi mereka dengan cepat dipaksa menjadi aliansi sampah. Grand Immortal Su menatap penghalang kabut abu-abu yang menyegel mereka dan mengangkat tangannya, melepaskan bola cahaya putih dan menabrak dinding. Namun, bola tidak pecah. Itu hanya melayang di udara dan berkilau, menunjukkan penanda yang jelas. Dia kemudian berkata, "Sebentar lagi, semua orang akan menyerang titik ini." Yang lain tetap diam dalam kesepakatan diam-diam. Grand Immortal Su kemudian melirik Han Li dan mengangguk. Dia memberikan senyum tipis sebagai tanggapan dan mengucapkan gerakan mantra tanpa sepatah kata pun. Dia menjentikkan jari ke sekelilingnya dan mulai meluncurkan segel mantra.
Dalam sekejap mata, beberapa puluh formasi mantra mulai menyala dan bersenandung. Grand Immortal Su menarik napas pendek dan cahaya merah menyala dari tangannya. Dia menekannya ke tanah, dan dalam cahaya merah, dia mengaktifkan beberapa platformasi yang terkubur jauh di dalam tanah. Ruang tiba-tiba bergetar sebelum selusin pilar api merah melonjak dari tanah. Setiap pilar setebal 1 kaki dan memancarkan panas yang membakar seolah-olah udara sedang menyala. Pada saat yang sama, Han Li membalik tangannya dan menghasilkan platformasi biru yang samar. Dia menamparkan tangannya yang lain di atasnya dan itu mulai berkedip dengan cahaya. Formasi mantra segera berkilauan, mengeluarkan dengungan saat selusin naga banjir mengembun dari angin biru di dalamnya. Mengikuti mantra, mereka semua menuju pilar api yang berbeda. Angin dan api bergabung bersama untuk membentuk selusin naga banjir angin, menggabungkan intensitas api dan momentum angin. Begitu naga terbentuk, wajah Grand Immortal Su menyala dan dia berteriak dengan kasar, "Serang!" Kemudian, dia meludahkan mutiara biru, dan Kean Spirit Peacock yang berputar di atas kepalanya mengepakkan sayapnya, melepaskan gelombang cahaya pelangi, meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang lain kemudian mengaktifkan formasi mantra yang berkontribusi dan melepaskan kemampuan dan serangan mereka sendiri dalam urutan yang tidak dapat dibaca. Ledakan yang mengguncang dunia hancur tanpa akhir. Semburan cahaya berulang kali berkobar dengan momentum raksasa, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Han Li mengayunkan lengan bajunya dan melepaskan beberapa puluh pedang terbang ke udara. Setelah itu, mereka menggandakan diri mereka sendiri untuk membuat segerombolan beberapa ratus cahaya pedang. Ketika yang lain melihat kekuatan yang dihasilkan, mereka diingatkan akan ketajaman pedangnya yang awalnya dibawa, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Ketakutan terhadapnya menjadi sedikit lebih berat. Tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, Han Li memerintahkan cahaya pedang dengan segel mantra dan langsung diringkas menjadi pedang besar yang panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah dipukul dengan segel mantra lain, lapisan petir emas melengkung dari permukaannya dan guntur terdengar. Meskipun pedang besar itu sudah selesai, Han Li tidak segera melancarkan serangannya. Dengan teriakan lembut, dia melemparkan platformasi ke udara. Dia mengatupkan tangannya dalam gerakan mantra dan kemudian menunjuk ke beberapa tempat berbeda di piring, menyebabkannya bergetar setiap kali sebelum dengan cepat mengikis dalam ledakan teredam, menghujani cahaya biru yang dengan cepat diserap oleh formasi. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, bendera mantra berkibar, dan selusin naga banjir besar mulai mengamuk. Dengan teriakan meraung, ukuran naga melonjak beberapa kali dan menyerbu ke depan dengan cakar dan taring yang diacungkan. Naga banjir angin mengatur diri mereka dalam barisan selama serangan dan menabrak dinding segel secara berurutan. Kali ini, kabut abu-abu bergetar keras akibat serangan itu dan segera mulai melengkung. Ketika naga api angin terakhir meledak di dinding, sisa energi serangan terkonsentrasi menjadi bola angin dan api yang sangat besar. Dalam kilatan merah, itu ternoda merah dan berubah menjadi pedang besar yang mengiris di lokasi yang sama. Suara pecah kaca pecah memenuhi udara. Retakan sepanjang 3 meter muncul di dinding yang dalamnya 1 kaki. Tapi dengan penampilannya, cahaya hitam berkelebat dari dinding untuk memperbaiki diri sendiri. Ketika kultivator lain melihat ini, mereka segera menghujani rentetan serangan, dengan paksa memperlambat laju pemulihan tembok. Saat itulah Han Li mengambil tindakan. Pedang emas besar menghantam retakan itu sebagai sambaran petir. Cahaya keemasan pecah dari celah seolah-olah matahari keemasan telah lahir di dalamnya. Celah itu langsung melebar dan tenggelam beberapa kali lebih dalam. Dari serangan tunggal ini menghasilkan kekuatan beberapa kali lebih banyak dari gabungan semua serangan mereka sebelumnya. Bahkan Han Li terpana dengan hasilnya. Tampaknya petir Devilbane Ilahi mampu menahan dinding untuk saat ini.
Mungkinkah bendera angin hitam adalah harta roh iblis Dao? Meskipun Han Li merasa khawatir, cahaya memudar untuk mengungkapkan penghalang tipis cahaya putih melewati segel. Ketika mereka melihat ini, mereka bersuka cita, tetapi sebelum ada yang bisa melancarkan serangan, sebuah pedang berukuran 1 inci muncul di depan celah dan menghilang dari pandangan. Dengan satu dentuman terakhir, dinding putih tipis itu berkelap-kelip dengan cahaya hitam dan hancur berkeping-keping, menghasilkan lubang setinggi 10 meter yang mengarah ke pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Mereka langsung merasa lega saat melihatnya dan dalam kilatan perak, siluet muncul di depan bukaan dengan cara yang aneh dan melewatinya terlebih dahulu. Itu adalah boneka mirip manusia Han Li. Yang lain yang awalnya ragu-ragu menjadi bingung dengan ini. Tanpa banyak berpikir, mereka menggunakan berbagai teknik teleportasi mereka untuk menindaklanjuti. Sepasang sayap perak juga muncul di belakang Han Li, tapi dia tidak segera menindaklanjutinya. Sebaliknya, ekspresi aneh sejenak muncul dari wajahnya dan bibirnya bergerak. Guiling tiba-tiba berhenti dengan ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat ini. Dia sudah tiba di depan bukaan dengan garis putih hitam. Dalam momen penundaan yang singkat itu, Grand Immortal Su dan yang lainnya bergegas melewatinya. Namun, cahaya merah tiba-tiba menyala dari luar, dan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya merobek udara saat mereka merobek lubang itu. Grand Immortal Su dan Lin Yinping mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Dalam ledakan yang keras dan tiba-tiba, ki darah yang padat tiba-tiba mengelilingi Master Scatterwind yang sekarang tersenyum sinis. "Pergi!" teriak Han Li tanpa ragu-ragu dan langsung menembak melalui celah dengan kilatan petir perak. Guiling benar-benar bingung, tetapi dengan cepat mengikutinya. Begitu dia muncul di luar segel, sekelilingnya benar-benar diliputi oleh ki darah, tetapi karena dia sudah siap untuk ini, busur petir emas dari tubuhnya menahan ki darah. Dia kemudian berhenti dan melihat ke arah pembukaan dengan alis terangkat. Pelanggaran segel dengan cepat menyusut, dan ada lautan darah padat ki bergolak di sekitarnya, memenuhi udara dengan bau asam. Ada juga beberapa sosok yang melayang di udara di atas segel, Night Fiend bersayap perak, Lion Hawk, dan monster raksasa berbulu putih. Monster itu mengenakan pakaian yang sama dengan Master Scatterwind dan tubuhnya berbau ki mayat yang melimpah. Dia menoleh untuk memperlihatkan mata yang menyala dengan kobaran api hijau, taring tajam, dan wajah keriput yang ditutupi bulu putih. Pada saat itu, monster itu mengendalikan lautan darah dan pedang merahnya untuk menekan satu orang agar tidak melarikan diri. Tubuh orang ini telah kehilangan salah satu lengan dan kakinya, dan mati-matian menggunakan mutiara biru dan pengait perak untuk memblokir cahaya merah tua dan ki darah korosif yang mengelilinginya. Dia adalah Grand Immortal Su yang sekarang memasang ekspresi penuh kebencian. Tidak jauh darinya adalah Kean Spirit Peacock. Itu terperangkap oleh kabut ungu yang diproduksi dengan kaku oleh Lion Hawk. Itu sepenuhnya sibuk dengan melestarikan hidupnya sendiri. Adapun Lin Yinping, dia terjebak dalam rentetan Ghost Fiend Threads yang tak terhitung jumlahnya oleh Night Fiend. Jika bukan karena kemampuan luar biasa dari Syal Ulat Sutera bersulamnya, benang demi benang yang serasi, dia pasti sudah lama ditangkap. Tapi itu hanya masalah waktu sebelum dia jatuh. Karena peringatan Han Li, Guiling pun berhasil keluar. Kemudian, matanya terfokus pada monster berbulu putih itu dan dengan heran berteriak, "Itu dia!"